Terdapat istilah YouTubers old school yang kini muncul, seolah-olah gelombang kreator yang hiperaktif telah menenggelamkan generasi sebelumnya dalam waktu singkat. Baru-baru ini, saat mengatur langganan YouTube saya menyadari bahwa banyak kreator yang saya kagumi tiba-tiba menghilang. Dan ini bukanlah channel yang tidak dikenal, melainkan nama-nama besar yang memiliki audiens yang cukup untuk tetap relevan. Sayang, tapi bukan tempatnya bagi kita untuk mengkritik mereka. Ada yang kehilangan semangat untuk membuat konten, ada yang memilih jalan baru, dan bahkan ada yang telah meninggalkan kita. Karena itu, saya mengajak untuk bernostalgia dengan YouTubers yang telah terlupakan ini. Diablo X9. Dia adalah ikon gaming tertinggi di Prancis. Namanya menginspirasi rasa hormat dan bertarung melawannya adalah sebuah kehormatan. Seiring waktu, dia mengalami depresi, kontennya berubah, dan komunitasnya juga. Setahun yang lalu, dia menghilang tanpa kabar dan banyak yang mengira itu adalah akhir. Namun, yang mengejutkan, dia baru-baru ini muncul kembali dengan keterlibatan yang lebih rendah dan gaya yang mirip dengan Squeezie. Semoga berhasil, karena topiknya adalah gaming. Tidak lengkap tanpa menyebut Zeldfuck. Beberapa mungkin berargumen, tapi dia masih mengunggah mereview permen dan membuat video Paname au cœur, hohoho. Subtitle dibuat oleh komunitas amara.rg. Namun sebelum itu, dia adalah salah satu nama terbesar di dunia gaming, tangan kanan Sivano dan Frigiel yang kini berjaya. Pada 2014, dia mengalami breakdown dan menghapus semuanya. Ya, hidup adalah miliknya, kan? Digidix, pecinta senjata, rap, dan humor tajam. Channelnya dipenuhi parodi, musik agresif, machinima, dan lebih dari 20 video dengan jutaan views. Tapi, sejak 2022, hening total. Untuk menutup daftar gaming, Alian. Berikut adalah terjemahan teks ke dalam bahasa Indonesia dengan mempertahankan format aslinya termasuk spasi, jeda baris, dan paragraf. Inilah versi yang telah direvisi dan ditulis ulang dari teks dengan tetap mempertahankan format aslinya. Tidak boleh menyebut namanya atau menggunakan gambarnya tanpa dia, itu strike direct. Dia mencapai jutaan penayangan, jadi kamu pasti sudah tahu siapa yang dibicarakan. Saat itu, hal itu cukup kontroversial karena jelas merupakan langkah pemasaran. Untungnya, itu tidak terlalu berhasil. Dan sekarang, sudah berakhir. Hugo Tautseul dan Mr. V. Beberapa tahun lalu, mereka termasuk di antara podcaster terbesar bersama Cyprien dan Norman. Mereka mendominasi panggung. Kemudian mereka pindah ke hub dan teater, dan dalam 2 tahun, mereka hanya merilis 4 video di saluran mereka. Tapi mereka bersenang-senang, dan itu yang bisa kita harapkan untuk mereka. La Ferme Jérôme. Kita menyukai kesehariannya, ulasan musiknya di MTV, dan kemudian tutorial Kamil. Sejak 2013, setelah Kanal Plus, salurannya berhenti. Tapi dia masih muncul di Studio Bagel, jadi masih oke. Sekarang, Maxim Muska. Dia adalah partner Cyprien di NRJ 12. Dia melanjutkan karier solo hingga 2013, lalu pindah ke Kanal, di mana salurannya masuk ke mode hibernasi. Namun, pada akhir 2015, ia mengejutkan dengan sebuah video baru dan sangat bagus. Patut diakui. Hal yang sama terjadi pada Jules Fu dari Surekat's Golden Mustache. Dikenal sebagai aktor, ia memulai dengan podcast santai yang luar biasa. Sejak itu ia menonjol dalam film pendek kolektifnya dan tampil sangat baik. Wonderful. Sebuah saluran yang dimulai dengan kuat, dengan 20 video mencapai 1 juta views, penuh dengan bintang tamu dan bahkan kucing genit sebagai maskot. Dulunya keren, tapi sudah setahun tidak mengunggah apapun. Asiatomik. Ia masih aktif, dan video terakhirnya dengan 2 juta penayangan membuktikannya. Namun di 2015, ia hanya memberi kita 3 video sungguhan dibandingkan puluhan di tahun-tahun sebelumnya. Saya mempertahankan struktur, paragraf, dan esensinya, hanya menyesuaikan kelancaran dan beberapa ekspresi agar teks terlebih alami. Karena alasan ini, ia membawa nuansa nostalgia, tapi itu sama sekali bukan hal yang buruk. Dan sekarang, momen yang paling dinantikan. Pasca final internet Antoine Daniel, sebenarnya ia tidak sepenuhnya menghilang. Karyanya yang terakhir luar biasa, dan yang sebelumnya termasuk salah satu video terbaik 2015. Meski begitu, ia akhirnya menjadi ikon bagi para kreator yang menjauh dari saluran YouTube mereka. Banyak yang kecewa dengan arah yang diambil komunitas ini. Pengikutnya terkadang menyimpan sedikit kekecewaan, bahkan sampai mengganggunya. Perlu diingat bahwa, bersama SLG, mereka menguasai gaya video komentar, dan beberapa waktu lalu, mereka mencoba memasukkan narasi yang lebih rumit yang justru mengurangi
jumlah komentar dan peluang menemukan bakat baru. Untungnya, Rear John mengembalikan esensi format tersebut, mengadaptasinya dengan sempurna, sehingga SLG dan Antoine Daniel bisa lebih fokus pada penulisan kreatif. Itulah kenyataan bagi orang Prancis. Saya bisa saja menyebut bintang-bintang lama Dailymotion yang gagal bertahan di YouTube, seperti The Nerd, Monsieur Poulpe, dan David Morier, atau bahkan Mozinor dengan parodi briliannya. Karena itu, saya ingin beralih ke tempat lain dan menyoroti 3 nama dari Amerika. Saya yakin kalian sudah tahu, YouTuber besar yang terlupakan ada banyak di sana. Tapi yang akan kami sebut, kalian pasti mengenalnya. Ray William Johnson, perintis yang menginspirasi Show John, Antoine Daniel, dan SLG. Tepat sekali. Dialah pencipta Equal3 dengan 10 juta subscriber yang mengesankan. Pada 2013, ia menyerahkan tongkat estafet kepada Robbie, lalu ke Maren. Dan inilah awal keruntuhannya. Jumlah penonton turun separuh. Pembawa acara kedua mengambil alih top-top, membahas tema seperti seks dan game, tapi sayangnya tidak mencapai kesuksesan yang diharapkan. Karena itu, ia kadang kembali menjaga channelnya tetap hidup. Egjar, nama legendaris di dunia FPS, khususnya Call of Duty. Karirnya diwarnai kejayaan dan kekayaan, mobil mewah, hubungan dengan atlet terkenal, tapi juga kecanduan narkoba tragis yang membuatnya depresi dan channelnya mengalami kemunduran tak terelakkan. Meski berusaha bangkit, takdir selalu mengulang vonisnya. Dengan 1 juta pelanggan, videonya jarang melebihi 50.000 tayangan, sebuah penurunan yang menyedihkan. Sementara Ken Jemba, seorang Asia yang dikenal dengan sketsa-sketsanya yang lucu, mengumpulkan 3 juta pelanggan dan menjadi salah satu dari 5 YouTuber terbesar tahun 2008. Namun, 2 tahun lalu, channelnya menghilang. Dia beralih ke film independen dan kemudian mendedikasikan diri pada iman dan amal. Sebuah awal yang inspiratif, bukan? Tapi ada satu poin terakhir yang perlu disoroti. Ketenaran dan jutaan tayangan tidak menghindarkan dari kematian. Jika di Prancis tidak ada YouTuber yang menjadi berita duka, di Asia ceritanya berbeda. Mereka telah pergi, meninggalkan keluarga, teman, dan legiun penggemar. 5 yang paling dikenal: Ed Cold, kartunis yang dicintai publik, meninggal karena leukemia. Yoteslava, terkenal karena gameplay Borderlands-nya, kehilangan nyawa dalam kecelakaan mobil. Talia Joy 18, bintang channel kecantikan, dikalahkan oleh neuroblastoma. Terakhir, salah satu anak dari channel Brataile, baru berusia 13 tahun dengan 2 juta pelanggan, meninggal karena kondisi medis yang misterius. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa YouTube tidak abadi. 11 tahun keberadaannya menyaksikan kemunculan dan menghilangnya bintang-bintang. Waktu di internet berlalu cepat dan tidak ada yang menjamin masa kini akan bertahan. Perlu diingat bahwa YouTube menghadapi kontradiksi. Konten semakin profesional, tetapi monetisasi tidak mengikuti. Untuk menonjol di YouTube, seseorang harus sudah terkenal dan menghasilkan materi berkualitas tinggi atau memulai dari nol dan membanjiri dengan video-video mengorbankan kedalaman konten. Dengan memprioritaskan manajemen algoritma, platform ini akhirnya mengabaikan channel-channel yang bagus namun kurang populer. Pada akhirnya, YouTube bisa berubah menjadi lautan video kucing acak, gameplay yang membosankan, dan daftar sensasional yang dibuat terburu-buru mencemari seluruh ruang. Teks terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan mempertahankan format yang sama. Subtitle dibuat oleh komunitas amara.org. Ini bahkan menginspirasi saya untuk video berikutnya, tahu? Ngomong-ngomong, pertanyaan kecil. Menurut kalian, YouTuber mana yang layak dapat comeback gemilang? Atau siapa yang harus menghilang untuk selamanya? Pilihan ada di tangan kalian. Sementara itu, jaga diri, like video ini, dan sebarkan ya. Makasih guys, sampai jumpa lagi.